Saudara, kita ke sorotan lain, Hotman Paris Hutapea resmi mundur sebagai pengacara ex-Jampitsus dalam kasus 3 korupsi besar dan tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya, Hotman dinilai menghina profesi jurnalis dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Persatuan Wartawan Indonesia. Pengacara Hotman Paris Hutapea mundur sebagai kuasa hukum ex-Jampitsus yang terjerat 3 kasus korupsi besar dan TPPU. Hotman beralasan harus berobat karena sakit. Pengunduran diri disampaikan Hotman usai pemeriksaan medis di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan. Bisa parah, ya udah saya sudah memberitahukan beliau bahwa saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari Bapak Febri dalam kasus tersangka di Kejaksaan Agung. 2 hari mengabari beliau, ya tapi beliau mengatakan harinya yang tepat dia coba pikirin. Tapi kalau begini gue nggak bisa lagi karena dokter Sikapur pun sudah marah-marah. Sebelum mundur sebagai kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah, Hotman mendapat kritik hingga berujung laporan polisi atas ucapannya usai mendampingi pemeriksaan Febri sebagai tersangka di Kejagung. Persatuan Wartawan Indonesia PWI melaporkan Hotman Paris ke Polda Metro Jaya atas ucapan yang dinilai menghina profesi jurnalis. Sebenarnya menyakiti hati, sekaligus menyinggung profesi wartawan ya. Jadi untuk itu kami dari PWI, Persatuan Wartawan Indonesia Pusat, ingin melaporkan orang yang menyebut bahwa wartawan itu punya otak nggak gitu loh ya. Seperti kita ketahui, wartawan itu cerdas-cerdas loh. Ini supaya ini diproses secara hukum agar terang benderang apa dibalik pernyataannya. Mungkin kita sepakat semua wartawan bahwa kebebasan berpendapat, kebebasan menyampaikan pendapat bukan ini yang dimaksud, kan? Bukan lalu menghina profesi wartawan. Tak hanya itu, Hotman juga menjadi sorotan saat mempersoalkan penetapan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman bilang penetapan tersangka dilakukan tanpa pemberitahuan atau izin Presiden Prabowo. Hingga ex-Jampitsus adalah korban kriminalisasi, padahal Febri adalah orang kebanggaan Presiden. Meski Hotman mundur, kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah tetap berjalan di Kejagung. Dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, emas 74 kg dan uang tunai ratusan miliar yang ditemukan di rumahnya, penyidik memanggil 4 orang saksi, yakni FA, DR, NH, dan TS pada Rabu 22 Juli 2026. Namun Febri tidak hadir karena alasan kesehatan, sedangkan 1 saksi lainnya, NH, tidak hadir tanpa pemberitahuan. Rencananya Jumat 24 Juli 2026, keduanya akan kembali dipanggil untuk diperiksa penyidik. Tim Liputan, Kompas TV. Meski sudah menjadi tersangka, saudara, dalam kasus PT Asabri, ex-Jampitsus belum ditahan. Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho bilang hal ini merupakan dampak KUHP baru yang mengatur penahanan secara objektif dengan sejumlah indikator. Sementara Komisioner Komisi Kejaksaan RI, Nur Rohman, mendorong agar keputusan penahanan tidak dilakukan terburu-buru dengan pembuktian yang terpenuhi. Berikut analisisnya. Ini memang dampak dari KUHP baru. KUHP baru itu meletakkan sebagai upaya paksa penahanan. Kalau kita KUHP lama itu subjektif murni. Subjektif ada pada penegak hukum. Apakah itu polisi, apakah itu jaksa atau hakim. Sekarang diatur secara objektif. Kalau kita lihat di dalam pasal 100 KUHP 5, ya 100 KUHP, itu dijelaskan bahwa penahanan itu bisa dilakukan dengan tataran yang objektif dan terukur. Nah, terobjektif terukur itu dijelaskan ada 8 poin. Di antaranya adalah proaktif. Nah, sekarang pertanyaannya ini dengan tidak hadir ini proaktif atau tidak? Nah, itu indikator, ya kan? Kedua, menghalangi suatu tindak pidana. Ketiga, ada suatu kekhawatiran dari tersangka yang bersangkutan atas tindakan yang lain. Keempat, adanya suatu tindakan-tindakan yang mungkin mengkacaukan. 8 indikator itu bisa dilihat aktivitas, kondisi, keadaan si tersangka. Jadi kalau memang situasi bisa proaktif setiap saat dipanggil, setiap saat diperiksa, tidak ada kekhawatiran, tidak ada
ada dugaan mengurangi lagi, tidak ada menghilangkan barang bukti, itu memang nggak perlu. Tapi kalau memang sampai misalkan hari ini tidak hadir, kemudian tidak hadir lagi, itu potensi terhadap indikator objektif yang terukur itu terabaikan. Jika kalau seperti itu bisa melakukan suatu penahanan, itu Mas. Makanya di sini sebetulnya dilakukan atau tidak juga tergantung bagaimana tersangka itu bisa atau kuasa hukumnya menerjemahkan di pasal 100. Yang kedua, memang kalau kita bandingkan dengan DR ya kayaknya ada diskriminatif. Nah, disitulah ada suatu pertimbangan penyidik kenapa yang satu ditahan, kenapa tidak ditahan. Nah, ketika tidak ditahan inilah yang menjadikan pertanyaan publik, bisa nggak menerjemahkan dari pasal 100 sebagai objektif yang terukur itu ada pada seseorang tersangka yang sedang diperiksa. Kalau itu bisa diterjemahkan, ya nggak perlu. Tapi kalau ternyata tidak, nah saya kira ini ada suatu catatan sendiri bagi penyidik Kejaksaan Agung untuk menerapkan upaya paksa. Gitu kira-kira. Jadi kami mendorong kaitannya dengan proses penegakan hukum dulu secara profesional, di antaranya kaitannya dengan penahanan. Namun sebelum ke penahanan ada yang lebih urgensi adalah kaitannya dengan alat bukti, gitu kan. Alat bukti ini harus benar-benar sudah terpenuhi baru dilakukan penahanan. Penahanan tadi sudah dijabarkan oleh Prof. Ibnu kaitannya dengan hal tersebut, dan kita juga sependapat dengan hal tersebut pula. Dan artinya apa? Jangan nyampe gerusak-gerusuk gitu ya. Artinya apa? Biar nanti di proses penyidikannya berkualitas, nanti penuntutannya dan berkualitas juga, dan harapannya eksekusinya juga putusannya juga akan berkualitas juga. Jangan nyampe terburu-buru melakukan penahanan tetapi mengabaikan pembuktiannya. Jangan sampai gerusa-gerusu tapi kemudian ada pandangan bahwa ini dengan tersangka yang lain DR kemudian seperti diskriminatif seperti itu Pak Nur Rahman. Seperti apa tanggapan Anda? Kita melihatnya gini, proses penyidikan kan baru di seminggu 2 minggu ini ya, kemudian juga sprindik baru diterbitkan oleh jaksa penyidik. Di antaranya juga selain 3 sprindik yang awal, kami dapat informasi juga kemarin dari Kejaksaan Agung telah menetapkan sprindik baru kaitannya dengan gratifikasi atau pemilikan harta-harta yang telah disita di rumah FA. Saudara, tim penyidik Kejaksaan Agung menerbitkan surat perintah penyidikan baru untuk menangani dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Febri Adriansah. Penyidik Kejagung akan memeriksa ex-Jampitsus Febri sebagai saksi atas dugaan kasus tindak pidana pencucian uang. Pemeriksaan akan dipantau oleh tim koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Melalui pernyataan rilis tertulis Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menjelaskan, Kejagung sudah menerbitkan surat penyidikan yang baru khusus TPPU. Tim 9 telah memanggil 4 saksi yakni FA, DR, NH, dan TS, serta seorang ahli TPPU untuk dimintai keterangannya pada Rabu 22 Juli 2026. Namun dari keempat orang saksi tersebut, 2 orang tidak memenuhi panggilan yakni FA dengan alasan kesehatan dan NH tidak hadir tanpa pemberitahuan. Oleh karena itu, tim penyidik akan melakukan pemanggilan ulang pada Jumat 24 Juli 2026. Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik 6 pejabat baru Kejaksaan Agung. Kuntadi dilantik menjadi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menggantikan Febri Adriansyah. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan di Kejaksaan Agung. Jaksa Agung juga melantik 4 pejabat baru di Kejaksaan Agung, diantaranya Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonard Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Harli Siregar sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejagung, dan juga Patris Yusrian Jaya, Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung. Pelantikan Jampitsus Kuntadi dilakukan setelah 13 hari pengunduran diri dan penetapan tersangka Febri Adriansyah pada 11 Juli lalu. Presiden Prabowo Subianto sudah menekan keputusan Presiden yang menunjuk Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus menggantikan Febri Adriansyah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan alasan penunjukan Kuntadi berdasarkan usulan dari Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Kuntadi selama ini dikenal sebagai jaksa karir yang pernah menangani korupsi tata niaga timah dan pengadaan infrastruktur BTS Kominfo. Sebelum ditunjuk menjadi Jampitsus, Kuntadi menjabat Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung sejak 20 November 2025. Ya, jadi beberapa pejabat yang masuk di dalam Kepres tersebut adalah atas nama yang pertama Dr. Asep Nana Mulyana, SH.M.Hum, selaku Wakil Jaksa Agung. Kemudian Dr. Leonard Eben Ezer Simanjuntak, SH.M.H, selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Kemudian Dr. Kuntadi, SH.M.H, selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Saudara, lebih lengkap terkait pemeriksaan ex-Jampitsus, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa, dan juru kamera Junaidi Saputra. Tifal, selamat siang. Tifal, apakah ex-Jampitsus sudah memenuhi panggilan Kejagung? Sampai dengan detik ini masih kami kawal pergerakan di Gedung Bundar, terlebih di Gedung Utama Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan. Belum lama ini Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono yang pernah menjabat sementara dalam kapasitasnya sebagai pelaksana tugas Jampitsus menggantikan Febri Adriansyah kepada wartawan dalam konferensi pers belum lama ini menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap Febri Adriansyah bakal berlangsung di Gedung Utama. Tim liputan kami yang sudah berada di sekitar Gedung Bundar baru saja menyampaikan informasi terakhir keadaan di area Gedung Bundar saat ini sudah dibatasi karena area terbatas, terlebih kantor Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga berada di gedung yang sama sehingga akses tidak bisa terlalu dekat atau tidak bisa berkeliaran dalam tanda kutip bagi setiap pihak terutama wartawan untuk mengawal proses dari pemeriksaan yang rencananya kalau tidak berubah akan berlangsung pada hari ini di hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 terhadap Febri Adriansyah. Febri seharusnya diperiksa pada hari Rabu lalu di tanggal 22 Juli 2026. Namun dengan alasan kesehatan, kemudian penyidik dalam hal ini dari tim 9 yang menangani langsung perkara Febri Adriansyah bersama dengan satu tersangka lain Don Rito, ini kemudian diubah jadwalnya, kemudian dijadwalkan ulang pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada hari ini. Jamwas Rudi Margono menyampaikan dalam konferensi pers kapasitas dari Febri ini diperiksa untuk sprindik yang belum lama ini diterbitkan oleh tim 9 berkenaan langsung dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Hal ini berkaitan erat dengan temuan 74 kg emas dan juga sejumlah uang dari berbagai valuta asing. Inilah yang kemudian akan coba ditelisik dan kapasitasnya dalam sprindik itu terhadap Febri sebagai saksi. Dan penegasan yang disampaikan Jamwas Rudi Margono yang pernah menjadi PLT Jampitsus bahwa kapasitas untuk Febri sebagai tersangka baru pada sprindik yang berkenaan langsung dengan dugaan korupsi Asabri. Sementara 3 sisanya dalam hal ini kasus Krakatau Steel, kemudian masalah korupsi batubara dan sprindik baru, ini kapasitasnya masih sebagai saksi. Tadi dalam penjelasan kepada wartawan, Rudi Margono menyebut fokus pemeriksaan akan berlangsung terhadap dugaan sprindik dugaan TPPU sambil paralel akan berjalan untuk 3 sprindik yang lainnya. Nah, yang saya pantau setidaknya sampai dengan saat ini di Gedung Bundar, baik itu di akses depan maupun belakang Gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung Jakarta Selatan, belum ada pergerakan yang signifikan, termasuk juga potensi dari kedatangan Febri Adriansyah. Jamwas Rudi Margono juga menegaskan apabila kemudian pada hari ini Febri tidak kembali lagi memenuhi panggilan, dalam hal ini absen dari panggilan penjadwalan ulang, maka ada potensi bagi penyidik untuk melakukan pemanggilan secara paksa. Itu yang disampaikan oleh Jamwas kepada wartawan dalam konferensi pers yang belum lama ini digelar menyusul dari pelantikan terhadap 5 pejabat di internal Kejaksaan Agung. Ini juga yang masih akan menarik untuk dicermati, terutama beberapa hal yang berhubungan langsung dengan pemeriksaan terhadap Febri, karena sejak pekan lalu, terakhir kali di Jumat pekan lalu, keberadaan Febri tidak muncul untuk pemeriksaan pertama kali, dan penjelasan baru disampaikan oleh mantan pengacara Febri Adriansyah saat itu, Hotman Paris Hutapea, soal pemeriksaan dicecar 18 pertanyaan saat itu. Vidi. Baik, Tifal. Lalu terkait pelantikan pejabat Kejagung ini, apa yang bisa Anda cermati? Agenda
pelantikan terhadap 5 pejabat di internal Kejaksaan Agung tadi berlangsung secara tertutup. Tidak ada penjelasan atau alasan detail yang membuat akhirnya proses pelantikan itu berlangsung secara tertutup. Mengingat salah satu pengganti Febri Adriansyah juga ikut dilantik hari ini sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, yakni Kuntadi. Sebelumnya Kuntadi menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset di lingkungan Kejaksaan Agung. Ini berkaitan erat dengan tugas dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Dalam berbagai penjelasan, tadi tim liputan kami juga mengikuti konferensi pers di sana di Gedung Utama Kejaksaan Agung, dan ditegaskan hanya ini memang internal, jadi kegiatannya berlangsung secara tertutup. Tapi ada penekanan yang disampaikan oleh Kuntadi setelah dilantik sebagai Jampitsus hari ini. Ada arahan yang disampaikan Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung soal bagaimana kemudian menjaga penegakan hukum ini berlangsung secara tertib di kawasan Jampitsus ini, terutama untuk kasus-kasus yang menarik atensi publik. Jampitsus Kuntadi menyampaikan tadi kepada wartawan ada 2 poin yang disampaikan sebagai amanat dari Jaksa Agung kepada dirinya yang dilantik pada hari ini, yakni konsolidasi baik ke dalam maupun keluar, internal maupun eksternal Jampitsus, internal maupun eksternal lingkungan Kejaksaan Agung, serta melakukan evaluasi-evaluasi terkait seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian publik. Dan yang juga dijadikan penekanan bagi Kuntadi dalam konferensi pers tadi adalah upaya untuk coba transparan dalam proses penanganan perkara. Nah, yang akan menarik dicermati, karena untuk penanganan perkara terhadap Febri Adriansyah, kita perlu ingat, sebelum menjadi Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, Kuntadi pernah menjadi Direktur Penyidikan Jampitsus saat Febri Adriansyah masih berstatus sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Sejauh mana penanganan ini akan ditangani oleh tim 9, ini bakal menarik dicermati, Vidi. Ya, kita tunggu perkembangan pemeriksaan Febri Adriansyah, ex-Jampitsus. Kalau tadi Anda menjelaskan bahwa ada potensi bahwa Febri Adriansyah bisa dipanggil paksa jika tidak hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang sesuai sprindik yang baru diterbitkan oleh Kejaksaan Agung. Terima kasih Tifal Solesa untuk laporannya. Dan jangan beranjak, saudara, Kompas Siang masih akan kembali dengan informasi kembali diperiksa sebagai saksi selebritas Dude Harlino. Kembalikan uang honor sebagai brand ambasador PT Dana Syariah Indonesia senilai 5,2 miliar rupiah ke Barreskrim. Pakan satwa dikorupsi 10 miliar rupiah, penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya. Modus tersangka CA terungkap, membuat laporan keuangan fiktif yang seolah-olah digunakan untuk kegiatan operasional pakan satwa.